Shalom saudara-saudariku terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi baik dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani yang diadakan oleh Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Pada malam hari ini pujian dan pewartaan akan dilayani oleh tim dari BPK PKK Kuskupan Agung Jakarta. Sebelum kita mau menikmati pujian penyembahan dan pewartaan firman, saya mengetuk pintu hati Bapak dan Ibu saudara-saudari terkasih yang sudah diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah dan rindu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi pelayanan kita. Mari kita berikan persembahan kasih melalui rekening yang sudah disiapkan. Mari saat ini kita boleh menyiapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan agar hati kita siap untuk menerima pewartaan firman pada kesempatan kali ini. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudariku terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh boleh bersyukur pada kesempatan kali ini kita boleh datang, kita mau mendengarkan pewartaan, kita juga sebelum mendengarkan pewartaan kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Mazmur 22 ayat 4 mengatakan bahwa Allah bertahta di atas setiap pujian umatnya. Dan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia menganugerahkan kepada Anda dan saya putranya yang tunggal yang mau turun dari surga menjadi manusia sama menjadi seperti kita, bahkan dia mau mati buat Anda dan saya. Oleh sebab itu kita boleh bersyukur, kita mau saat ini mau memuji, kita mau bersorak-sorai sebab kita memiliki Tuhan yang begitu baik buat kita. Mari kita puji Tuhan. Biarlah segenap kita boleh bersorak-sorai. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi kita nyatakan, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya,
haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, tema kita pada kesempatan kali ini adalah berbicara tentang ketekunan. Dan oleh sebab itu saya teringat di dalam sebuah ayat 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan apa? Jadilah kamu sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus untuk segala sesuatu yang murni, segala sesuatu yang kudus, segala sesuatu yang rohani. Oleh sebab itu, salah satu caranya adalah bagaimana kita mau terus bertekun di dalam firman. Kita bertekun di dalam membina relasi dengan Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dan kita pada kesempatan ini, biarlah kita mau membawa segenap doa pujian syukur kita hanya kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, kami rindu kebenaran-Mu, itulah yang menjadi bagian kami. Kami rindu, hati kami selalu haus dan lapar akan Engkau. Dan kita buka kesempatan kali ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena Engkau Allah yang begitu baik atas kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup. Dan kami hidup itu semua adalah karena kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tetapi seringkali Tuhan, kami kurang bertekun di dalam Engkau. Kami seringkali lupa bahwa dalam kehidupan ini kami membutuhkan Engkau. Sebelum kami mau menikmati pengajaran yang berasal daripada-Mu, perkenankan kami Tuhan untuk mengangkat pujian syukur ini serta pengagungan dan penyembahan kami. Sebab Kau adalah segalanya dalam hidup kami. Inilah Tuhan pujian kami kepadamu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Biarlah Kau yang kupandang Tuhan, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang Tuhan, Kaulah
Dialah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Aku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Inilah hati kami, kami sembah Kaulah segalanya Tuhan. Segenap hati kami bersyukur, biarlah hati kami memuji-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, dan biarlah segenap hidup kami hanya mau bertekun di dalam Engkau Tuhan. Syukur kami naikkan, terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan, segenap hati kami yang kami persembahkan hanya bagi-Mu. Dan biarlah Tuhan pada kesempatan kali ini kami mau buka hati kami, dan kami mohon Tuhan, Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami dimanapun kami berada. Sehingga Roh Kudus yang Kau curahkan memampukan kami untuk kami mau belajar, taat, tekun di dalam Engkau. Dan secara khusus kami mau berdoa bagi Bapak Yopi Taroreh yang sebentar lagi akan mewartakan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Pak Yopi, biar segala hikmat pengajaran dan setiap kata-kata yang dia keluarkan dari mulutnya adalah apa yang ada dalam isi hati-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersatu bersama dengan Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Boleh beri sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada, mari saat ini kita persiapkan hati kita dan silahkan Pak Yopi Taroreh. Selamat berjumpa sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, dengan pandemi ini kita jauh tapi menjadi lebih dekat. Terpencari mana-mana pun bisa gabung di tempat ini. Bersyukur sama Tuhan ya. Nah sahabat-sahabat sekalian, tema hari ini, renungan hari ini, bagaimana bertekun di dalam kesesakan. Sesak itu artinya sempit. Bertekun artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita serius bagaimana mengatasinya, bagaimana mendalaminya, bagaimana supaya dapat teratasi semua ini. Dengan tekun, kemudian dengan kesungguhan hati mencari jalan yang sesuai kehendak Tuhan. Oleh karena itu, renungan perikop terambil dari 2 Tawarikh 20. Ivon akan bacakan. Ya. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 18. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Amon dan Bani Moab datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari benua, dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan.
Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahazkiel bin Sakaria bin Benaya bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita melihat Yosafat dikeroyok oleh 3 bangsa, Bani Amon, Moab, dan Meunim. Amon, Moab, Meunim, mereka bersatu untuk menyerang Yosafat. 1 musuh saja sudah berat, apalagi 3. Dalam ini yang disebut kesesakan, sempit. Ruang gerak tentunya sempit, dikeroyok 3. Ruang geraknya sempit. Tetapi inilah yang juga bisa membuat pada kita semua seperti Yosafat. Mengalami seperti Yosafat. Untuk bisnis sempit, untuk lapangan kerja sempit keadaan sekarang. Untuk kesehatan sempit, nggak bisa sembarang gerak. Tetapi apa yang dilakukan Yosafat? Pertama, begitu dia melihat pasukan musuh yang begitu besar, dia langsung pertama mencari Tuhan. Dengan berseru kepada seluruh umatnya, yaitu bagaimana berdoa dan puasa. Mencari Tuhan. Dengan berdoa kita bersahabat dekat dengan Tuhan. Mau tahu kehendak Tuhan. Pada saat mereka berseru dengan suara-suara nyaring kepada Tuhan, bagaimana kami bisa melawan ini Tuhan? Kami tidak sanggup. Yang kedua, dengan rendah hati.
tidak sanggup mengatasi masalah ini. Rendah hati. Jangan sok hebat, sok kuat. Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Tapi dikatakan juga, terkutuklah orang mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan tenaga sendiri, kekuatan sendiri, uang sendiri, terkutuk. Tapi kita andalkan Allah. Ya, Yeremia sudah tegaskan di situ. Nah, dengan dia berseru mencari Tuhan, kemudian dia mengandalkan Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan. Disitulah dengan ketidaksanggupan itu juga dia sudah meninggikan Tuhan. Dia berkata, Engkau Allah dari segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan. Tidak sanggup kami mengatasi ini semua, tapi bukankah Engkau Allah yang Allah dari segala Allah, bukankah Engkau yang pencipta dan sebagainya. Puji-pujian kita juga naikkan seperti awal tadi sebelum renungan sudah ada puji-pujian kepada Tuhan. Santo Agustinus berkata bahwa doa yang terbaik adalah memuji-muji Tuhan dengan lagu rohani. Jadi kalau lagu rohani dinyanyikan dengan segenap hati, sungguh-sungguh segenap hati, itu akan menjadi puji-pujian kemuliaan bagi Tuhan. 2 kali doa yang terbaik. Nah, dengan doa yang terbaik dia memuji-muji Tuhan juga dengan sangkakala. Tim pujiannya ada di depan. Waktu mau perang dikatakan kalian tidak usah perang, tapi hadapi musuh ini, tapi dengan puji-pujian. Nggak usah siap dengan senjata, tapi maju dengan puji-pujian. Dia taat. Yosafat taat pada firman Tuhan. Dia lakukan semua itu. Dengan dia lakukan semua itu, apa yang terjadi? Kita lihat di situ. Musuh itu, mereka saling berperang. Saling berperang. 3 pasukan itu saling berperang sampai rata tanah. Dan akhirnya Yosafat tinggal mengambil, tinggal menjara harta yang dibawa oleh mereka. Di sini kita petik apa? Yaitu pertama, bahwa setelah mencari Tuhan, andalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Kemudian mereka percaya bahwa Allah yang akan perang. Bagaimana mau percaya bahwa Allah yang perang? Karena mereka tidak perlu membawa senjata untuk perang, tetapi justru dengan puji-pujian. Harapkan bagaimana menantikan Tuhan yang turun tangan. Ya. Dalam pandemi ini, kalau dipikir sudah bulan ke-9, banyak sekali perusahaan yang gulung tikar, banyak sekali perusahaan yang setengah oleng, termasuk juga usaha kecil-kecilan kami, saya dan anak saya ada usaha kecil-kecilan juga demikian. Tetapi dari awal kami memang mencari Tuhan, belajar dari firman ini. Kami belajar mencari Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak kuasa. Dengan beberapa karyawan tetap masih bisa bergerak. Dan Tuhan memberikan makan, minum, pakaian yang secukupnya. Janji Tuhan, ya dan amin. Jangan khawatir apa yang kau makan, minum dan pakai. Bapa di surga sudah menyiapkan. Dengan keadaan pandemi, dengan tekanan-tekanan macam-macam, dengan politik yang memanas dan sebagainya, kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami hanya minta pada Tuhan. Tuhan, kami tidak punya kekuatan untuk mengatasi semua ini. Hanya Engkau yang sanggup. Seperti pada Daud, bagaimana dia mengandalkan Tuhan juga pada saat di padang gurun itu, Mazmur 121, bahwa Tuhanlah benteng hidup, Tuhanlah perlindungan, hanya Dia yang sanggup mengatasi semuanya. Kami datang padanya, sehingga sampai sekarang, ini bulan ke-10, bagaimana Tuhan tetap menolong, kami masih tetap bisa hidup, usaha walaupun kecil tetap bergerak, padahal sebenarnya bidang kami ini, boleh dikatakan seluruh bidang kami, bidang bisnis kami itu sudah hancur. Perusahaan-perusahaan lain tutup bahkan. Karyawan hilang semua. Kantor tutup. Tapi kami walaupun kecil-kecilan masih bisa hidup. Karena apa? Andalkan Tuhan, cari Tuhan, dan lihat Tuhan yang turun tangan. Mazmur 121 pernah kami tulis menjadi suatu lagu
lagu itu ditulis bagian pertama oleh Pak Alex Kando, terima kasih Pak Alex. Kemudian bagian kedua Tuhan memberikan pada kami untuk menuliskannya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang jadikan langit dan bumi. Engkaulah Allahku, perisai hidupku. Engkaulah Allahku, pembela hidupku. Engkaulah Allahku, juru selamatku, yang jadikan langit dan bumi, yang jadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan segenap isinya, termasuk kami semua. Oleh karena itu pengharapan kami hanya padamu. Kami mau terus bertekun walaupun dalam kesesakan. Kami percaya di balik semua ini ada kemenangan. Karena Engkau yang berperang, bukan kami. Engkau yang turun tangan, bukan manusia yang turun tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunlah atas segala permasalahan yang ada pada kami semua anak-anak-Mu. Karena kami tahu, kami anak-anak-Mu, saat kami tersesat, saat kami berat dalam kehidupan, kami hanya mencari Bapa. Dan Bapa di surga yang turun tangan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan melawati kita semua, menjaga kita semua. Kemenangan ada pada anak-anak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Yopi Tarore yang sudah membawakan firman yang begitu sangat meneguhkan dan membuat kita semakin mau bertekun di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan sebagai penutup dan sebagai peneguhan buat kita semua, kita mau katakan sekarang dalam hidup kita masing-masing, boleh semua angkat tangannya. Oke, semua seperti ikuti saya. Lalu taruh di dada seperti ini, lalu bilang, aku tidak ragu lagi. Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi angkat tangannya. Kita taruh dalam di dada kita masing-masing, terus bilang, aku tidak pernah akan ragu lagi. Amin. Dan kita mau menutup dengan lagu pujian ini. Kita mau katakan, tidak pernah kami ragukan lagi Tuhan, untuk menjadi pengikut-Mu yang mau setia dan bertekun di dalam firman-Mu. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup
yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Merindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi, bagi setiap orang yang percaya padamu. Shalom.